Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Andus Nurwati SE MSI. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan hari ini. Saya Alsafira Saktianiari dengan stambuk B1 B1 20205. Saya mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, jenjang S1 dengan jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelum saya melakukan presentasi, saya akan memberikan quotes mengenai usaha. Orang bijak selalu mengatakan, kegagalan sesungguhnya tidak pernah benar-benar ada. Kegagalan bukan berarti segala sesuatunya tamat, namun belum berhasil. Dari belum berhasil itulah kita mencari jalan keluar. Maka di sini saya akan sharing materi rencana pemasaran yang umum sebagai jalan keluar dari masalah tersebut. Dengan judul pertama yaitu rencana pemasaran atau biasa disebut dengan marketing plan. Rencana pemasaran ini memiliki judul besar yang terdiri dari ruang lingkup rencana pemasaran atau marketing plan. Dalam menyusun marketing plan ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diidentifikasi. Yang pertama yaitu dari mana kita berangkat. Untuk itu, kita harus memperhatikan latar belakang perusahaan, kekuatan, serta kelemahan perusahaan, bagaimana keadaan persaingan, serta bagaimana peluang dan kendala yang akan dihadapi. Selanjutnya, kemana area yang akan dituju. Di sini perlu ditetapkan sasaran marketing untuk masa yang akan datang. Ketiga yaitu bagaimana mencapai sasaran itu sendiri. Disinilah perlu kita tetapkan pemasaran. Mungkin juga perlu melakukan penelitian pemasaran, di mana anggaran belanja perlu disiapkan untuk pelaksanaan rencana ini. Tentu kita akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan marketing plan. Marketing plan itu sendiri adalah bagian dari business plan, perencanaan yang harus disiapkan seperti yang dijelaskan oleh Beck yang memiliki arti menganalisa situasi perusahaan dan lingkungan, analisa serta penilaian peluang, kekuatan, kelemahan, kendala yang akan dihadapi di pasar. Kegiatan dari marketing plan itu sendiri terdiri dari analisa situasi lingkungan dan peluang pasar, mengembangkan sasaran pasar, 3. Menetapkan strategi pemasaran, 4. Menciptakan taktik atau tindakan pelaksanaan. Karakteristik dari suatu marketing plan ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu harus didasarkan pada fakta serta asumsi yang benar tentang siapa target market, di mana lokasi mereka, berapa daya serap kemungkinan pemasarannya, bagaimana teknik promosi yang efektif, bagaimana perubahan harga di pasar, bagaimana saluran distribusi, bagaimana keadaan saingan, bagaimana dengan SWOT dari perusahaan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan sumber-sumber yang diperlukan seperti sumber daya manusia, keuangan, fasilitas perawatan, dan sebagainya. Selain itu, kita harus mengetahui apa itu pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang amat paling penting dalam sektor industri kecil, tinggal menengah, apalagi industri besar, ataupun yang bergerak dalam bidang penjualan jasa, transportasi, penginapan, biro perjalanan, kegiatan rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu konsep AIDA. Dalam kegiatan bisnis harus diusahakan agar wirausaha memperhatikan konsep ini, yang terdiri dari attention, interest, desire, action, dan satisfaction. Konsep ini berlaku untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh bisnis yang dapat menarik hati konsumen atau pelanggannya. Misalnya dengan kegiatan membuat suatu produk yang memuaskan konsumen, kegiatan melayani konsumen pada sebuah pertokoan, atau kegiatan lainnya. Saat pertama kali berhubungan dengan perusahaan, tentunya muncul lebih dahulu attention. Sebagai contoh, pada saat konsumen lewat di depan sebuah toko,
konsumen tersebut akan memperhatikan satu jenis barang yang dipajang di etalase depan toko. Kemudian konsumen tersebut timbul minatnya atau biasa disebutnya interest, lalu akan masuk ke dalam toko. Setelah masuk ke dalam toko, dia akan mencari pelayanan dan minta diambilkan barang yang dia inginkan. Ini berarti keinginannya atau desire makin meningkat. Kemudian dia akan menanyakan berapa harganya, lalu tawar-menawar. Apabila cocok harga, maka dia akan langsung mengambil atau biasa disebut dengan action atau tindakan suatu orang. Setelah barang itu dibawa pulang ke rumah lalu dipakai, barang tersebut konsumen tersebut akan muncul dua kemungkinan, yaitu merasa puas atau tidak puas. Ketiga, wirausaha harus melaksanakan konsep pemasaran. Terdapat 5 konsep yang berkembang dalam melaksanakan konsep pemasaran, yaitu konsep produksi, production concept, konsep produk atau produk concept, konsep penjualan, selection concept, konsep pemasaran, marketing concept, konsep sosial yaitu social concept. Konsep produksi. Konsep produksi bertitik tolak dari anggapan bahwa konsumen ingin produk yang memiliki harga murah dan mudah didapatkan di mana saja. Produsen yang menganut konsep ini akan membuat produk secara massal, menekankan biaya dengan efisiensi tinggi, sehingga harga pokok pabrik bisa ditekankan dengan harga jual lebih rendah dari saingannya. Produsen tipe ini akan mendistribusikan hasil produksinya ke seluruh pelosok agar mudah diperoleh konsumen. Konsep ini merupakan awal dari produsen untuk menguasai suatu pasar. Selanjutnya, konsep produk. Pada saat barang masih langka di pasar, maka produsen akan memusatkan perhatian pada teknis pembuatan produk saja. Produsen hanya membuat barang dengan please oneself, hanya menuruti bagaimana selera produsen itu sendiri. Produsen hanya melihat diri sendiri, tidak melihat jendela. Orang yang melihat cerminan hanya memperhatikan wajahnya saja, yaitu ia akan membuat barang yang cocok dengan kemauannya. Lain halnya jika ia melihat ke jendela, berarti dia melihat orang-orang yang berada di luar atau jalan. Produsen akan memperhatikan orang lain. Nah, mengapa kaum produsen menganut produk konsep ini? Karena tentunya produsen mendasarkan pemikirannya pada premis-premis, yaitu pertama, konsumen akan lebih memperhatikan mutu berbagai barang sebelum mereka mengambilnya. Kedua, konsumen mengetahui perbedaan mutu berbagai macam barang. Ketiga, konsumen selalu mencari barang dengan mutu terbaik. Produsen harus selalu menjaga mutu untuk mempertahankan langganannya. Selanjutnya yaitu konsep penjualan. Disinilah produsen membuat barang, kemudian harus menjual barang itu sendiri dengan berbagai teknik promosi. Hal yang paling penting adalah kegiatan promosi yang semaksimal mungkin. Konsumen pasti akan membeli barang itu bila mereka terus-menerus melihat promosi besar-besaran yang merupakan ciri khas konsep ini. Premis yang mendasari konsep penjualan ini adalah konsumen cenderung menolak membeli barang yang tidak penting. Oleh sebab itu mereka harus didorong untuk membeli barang itu sendiri. Kedua, konsumen dapat dipengaruhi melalui stimulasi promosi. Tiga, tugas produsen ialah mendorong penjualan. Selanjutnya, konsep pasar. Disinilah produsen akan menistakan perhatian pada selera konsumen, di mana dalam hal ini produsen tidak lagi melihat cermin, tetapi dia akan melihat ke jendela. Dengan melihat jendela berarti dia memperhatikan orang-orang yang berada di luar, bagaimana gerak-geriknya, perilaku, dan kebiasaan-kebiasaan selera konsumen. Jadi, produsen tidak hanya memperhatikan kebutuhan konsumen, tetapi juga memperhatikan apa yang dimaukan konsumen. Konsumen tidak hanya sekedar membeli fisik barang, tetapi dia juga mengharapkan sesuatu yang lebih dari barang itu. Ini disebut dengan want, yaitu sesuatu yang lain yang diharapkan setelah membeli barang tersebut. Jika ini dapat
dimasukkan dalam kegiatan marketing perusahaan akan mencapai sukses jika pertama, konsumen selalu memilih barang yang dapat memuaskan needs dan wants-nya. Kedua, konsumen dapat dikelompokkan berdasarkan needs dan wants-nya. Tiga, organisasi ialah meneliti mental segmentasi dan memilih pasar serta mengembangkan program pemasaran yang efektif. Semboyan promosi yang dilancarkan oleh produsen yang berbunyi antara lain, kepuasan Anda adalah dambaan kami. Jika Anda puas, beritahu teman. Jika Anda tidak puas, beritahu kami. Semboyan kami adalah kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kami ada karena Anda. Selanjutnya, konsep pemasaran berwawasan sosial. Tingkat orientasi pada rasa tanggung jawab sosial dan kemanusiaan karena banyaknya kritik serta sorotan dari luar perusahaan, baik yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat yang melalui lembaga konsumen. Maka perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat sebaiknya. Tanggung jawab sosial ini dalam artian luas harus menghasilkan barang yang baik, tidak merusak kesehatan masyarakat. Semua ini harus dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang baik dan tentram dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak mementingkan keuntungan perusahaan semata. Premis yang mendasarkan pemikiran produsen untuk mengembangkan responsibility ini ialah pertama, gejala konsumerisme. Gejala protes dari konsumen terhadap ketidakpuasan yang dilakukan oleh produsen atau oleh penjual akan muncul apabila masyarakat memperoleh barang yang tidak baik dan mendapatkan layanan kurang memuaskan. Kedua, yaitu masyarakat selalu menuntut tanggung jawab organisasi. Begitu mereka mendapat perlakuan yang kurang baik dan bila ekosistemnya terus merasa terganggu. Selanjutnya yaitu anggota masyarakat selalu menghendaki jaminan keselamatan terutama terhadap komoditi yang mereka akan beli. Pada tingkat keempat ini, manajemen pemasaran harus memusatkan kegiatannya pada bagaimana menciptakan suatu produk serta menawarkan barang untuk perbaikan mutu kehidupan, bukan hanya sekedar menawarkan barang yang memenuhi selera konsumen. 4. Mengutamakan pelanggan. Dalam penjelasan dapat disimpulkan bahwa dua bisnis sangat memperhatikan pelanggannya. Lebih dari 35 tahun yang lalu, peternakan Drucker telah menyatakan bahwa tugas utama perusahaan yaitu menciptakan sebuah pelanggan. Pada saat ini perusahaan akan bersaing memperebutkan para pelanggan. Dalam situasi ini, pembeli akan menjadi raja. Perusahaan harus berjuang untuk mencari dan memelihara langganannya. Untuk memelihara pelanggan, maka tentu saja langganan harus memperoleh keluasan melalui nilai lebih yang diterimanya dibandingkan dengan uang yang akan dikeluarkan untuk memperoleh suatu barang itu sendiri. Masalahnya di sini adalah seseorang yang akan berbelanja barang ke suatu toko tertentu, dia akan mengharapkan sejumlah nilai yang akan dia peroleh, yaitu berupa mutu barang tersebut, harga murah, layanan toko yang memuaskan, kemudahan mencari dan memilih barang di toko tersebut, kemudahan serta rasa aman parkir kendaraan, rasa nyaman dalam toko, dan dia akan mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh nilai-nilai tersebut. Jika dibandingkan antara total nilai yang dia peroleh dengan total yang akan dikeluarkan lebih menguntungkan, maka dia akan memperoleh kepuasan yang cukup. Arti kepuasan itu sendiri adalah rasa senang, lega, atau kecewa pelanggan yang membandingkan kesannya terhadap produk atau jasa yang dia beli yang akan dihubungkan dengan manfaat yang akan diharapkan. Nah, untuk menjaga kepuasan pelanggan, maka perusahaan mencoba melakukan apa yang disebut dengan integrated marketing, yang merupakan suatu keterpaduan antara para karyawan secara bersama-sama yang memberikan pelayanan yang akan memusatkan kepada konsumen. Sebagai contoh yaitu para wirausaha harus membuat barang sebaik mungkin, menghindari cacat yang ada pada produk yang akan dihasilkan,
Sedemikian pula karyawan yang berada di bagian depan yang saling berhubungan dengan pelanggan harus memberikan pelayanan sehingga menimbulkan kesan sebaik mungkin. Contoh pemasaran terpadu dapat dilihat pada pemasaran jasa yang tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal tetapi juga pemasaran internal serta interaktif. Pemasaran eksternal itu sendiri berarti kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyiapkan serta memberikan harga, mendistribusikan dan mempromosikan produknya atau jasanya ke konsumen. Kedua yaitu pemasaran internal, berarti pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melatih dan mendorong karyawannya agar dapat melayani konsumen sebaik mungkin. Terakhir yaitu pemasaran interaktif, berarti keterampilan karyawan untuk melayani langganannya. Sebagai contoh ialah jasa seorang dokter ahli bedah. Secara teknis tentunya pasien akan mengharapkan pembedahan tersebut berjalan sukses, yang akan tetapi juga pasien mengharapkan hal-hal lain, misalnya keramahan, perhatian, serta penampilan yang meyakinkan dari dokter bedah tersebut sehingga menyenangkan hati pasien itu sendiri. Kelima, 3 komponen marketing konken. Sasaran utama marketing ini adalah kepuasan konsumen. Untuk mencapai sasaran tersebut ada 3 komponen penting, yaitu customer needs dan wants. Yang kedua organizational integrate marketing strategi. Yang ketiga itu goals. Inti dari marketing ini adalah bukan membuat konsumen mengikuti keinginan produsen, tapi sebaliknya mengharuskan produsen mengikuti keinginan produsen. Tapi sebaliknya lagi mengharuskan produsen memahami dan berusaha mengikuti selera konsumen. Selanjutnya yaitu membentuk marketing koncept, ialah organisasi yang terintegrasi yang utuh. Walaupun bisnis sudah bertumbuh dari hanya beberapa orang pendiri yang telah memiliki ratusan karyawan, namun harus tetap satu arah yaitu customer focus. Semua orang dari segala bidang harus selalu membuat konsumennya mempunyai persepsi yang baik terhadap perusahaan itu sendiri. Goals achievement memang tujuan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualannya, tapi jangan hanya menekankan peningkatan volume, juga harus membuat kegiatan marketing yang lebih efektif yang akan menunjang penjualan yang menguntungkan di masa depan dan masa sekarang. Tentunya untuk mengimplementasikan marketing ini, perusahaan harus memiliki informasi yang lengkap tentang keinginan konsumen agar produk yang dijual cocok dengan selera konsumen dan dapat terjual dengan sendirinya. Dapat dilihat konsumen sekarang tentunya berbeda dengan konsumen zaman dulu. Konsumen sekarang sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti model, kualitas, harga, tempat belanja, layanan, dan lain-lain. Mereka cenderung ingin dilayani lebih cepat dan lebih baik. Jika tidak, mereka akan pindah ke penjual lain. Di samping itu, banyak faktor lain yang mempengaruhi keputusan para pembeli. Di antaranya yaitu budaya dan subkultur, yang berarti sikap dan kepercayaan yang dapat mempengaruhi respon mereka terhadap lingkungan budaya daripada konsumen ini, yang harus dipelajari dan dimengerti oleh para pengusaha. Social class, di sini kita dapat lebih memperhatikan para konsumen. Apakah mereka termasuk orang kelas atas, menengah, atau bawah? Perbedaan kelas ini tentunya akan mempengaruhi mereka terhadap barang apa, tipe, kualitas apa yang mereka beli, belanja di mana, koran apa, majalah apa yang nantinya akan dibaca. Selanjutnya, referensi groups. Ini akan terdiri dari orang terdekat seperti anggota keluarga, teman kerja, anggota seklub olahraga, majelis taklim pengajian, dan lain-lain. Selanjutnya, self-image. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana tampilan seseorang yang dicerminkan oleh barang apa yang nanti dia akan beli. Sebagai contoh, perusahaan akan mengusahakan untuk mengeksploitasikan kepercayaan dengan mempengaruhi salah seorang dari mereka. Kadang-kadang hanya dengan mengatakan bahwa bapak atau ibu ini telah membeli
barang ini kemarin, maka kemudian mereka akan menurut begitu saja. Selanjutnya, situational factor. Ini merupakan situasi sesaat yang berkesan para konsumen, seperti dalam halnya keadaan terburu-buru, sudah memiliki kupon hadiah, atau saat ulang tahun, serta lain-lainnya. Agar dapat menjaga situasi konsumen ini, maka para pengusaha harus memiliki pengalaman dengan membuat catatan tentang konsumen, jika perlu melakukan penelitian, menyusun database sehingga dengan mudah dapat melayani konsumen-konsumen perusahaan. 6. 3 pertanyaan pokok dalam pemasaran. Pertanyaan dasar dalam pemasaran itu terdiri dari what, apa, who, bagaimana, dan how. What, apa yang dipasarkan yaitu barang dan jasa. Siapa yang memasarkan? Tentunya yaitu lembaga-lembaga atau individu-individu perantara dalam distribusi barang dan jasa. Selanjutnya itu bagaimana memasarkan, yaitu melalui kegiatan fungsi-fungsi pemasaran. 7. Komoditi apa yang dipasarkan? Para wirausaha memasarkan berbagai jenis barang dan jasa, diantaranya yaitu barang konsumsi, barang hasil bumi, barang industri, jasa. Barang konsumsi terdiri dari berbagai jenis barang, yaitu convenience goods, barang yang dibeli hanya untuk kesenangan barang tersebut dan menggunakan secara rutin, seperti rokok, permen, odol. Shopping goods, orang yang pergi membeli barang akan dikatakan ia pergi shopping. Orang yang pergi shopping akan menghabiskan waktu selama berjam-jam dalam perjalanan. Contohnya orang yang desa akan shopping ke kota. Mereka mau menghabiskan waktu untuk membanding-bandingkan mutu yang satu dengan mutu yang lain sebelum mengambil sebuah keputusan. Specialist goods merupakan barang-barang mewah yang khusus dijual untuk kelas-kelas masyarakat tertentu. Intense goods artinya barang-barang di mana konsumen hanya mau barang itu saja. Barang-barang tersebut sudah melekat di hati konsumen, seperti rokok yang sudah bermasyarakat dan sangat digemari oleh sebagian besar konsumen. Bulk goods adalah barang-barang yang memakan tempat yang luas untuk menyimpan, seperti bahan-bahan bangunan, kayu, semen, dan pastinya hal-hal yang luas. Selanjutnya, barang hasil bumi adalah barang bermasalah dari produk agraris yang termaksud hasil peternakan dan perikanan. Komoditi hasil pertanian banyak dibisniskan, misalnya beras, jagung, hasil palawija, hasil perkebunan karet, kopra, tembakau, teh, kopi, dan sebagainya. Hasil pertanian berbagai jenis ayam, telur, sapi, kambing, dan juga hal-hal lainnya. Selanjutnya yaitu barang industri. Barang industri adalah barang yang digunakan untuk keperluan industri membuat produk baru. Barang-barang ini misalnya bahan baku perlengkapan mesin, bahan pelumas, dan juga hasil jadi ya. Misalnya bahan baku karet yang digunakan oleh pabrik ban mobil. Yang terakhir adalah jasa. Pemasaran jasa ini bersifat khusus sebab jasa ini tidak dapat dimiliki tetapi hanya dapat dirasakan. Jasa ini bersifat tidak berwujud dan tidak dapat disimpan. Ada kalanya permintaan jasa berlimpah pada saat hari-hari tertentu. 8. Siapa yang akan memasarkan pemasaran? Pemasaran barang dari produsen sampai konsumen ada beberapa cara. Yang pertama yaitu penyaluran langsung dari produsen ke konsumen, seperti kerajinan rumah tangga. Kedua yaitu penyaluran semi langsung. Di sini digunakan satu perantara, misalnya menggunakan saluran perdagangan eceran. 3. Penyaluran tidak langsung, yaitu melalui lebih dari satu perantara, misalnya melalui agen, perdagangan besar, perdagangan eceran, dan baru ke konsumen. Selanjutnya yaitu 9. Bagaimana memasarkan dalam memasarkan suatu komoditi atau barang yang akan dipasarkan dapat melalui fungsi-fungsi yang terdapat dalam marketing. Fungsi pertama yaitu adalah fungsi dalam melakukan pertukaran. Fungsi kedua yaitu fungsi melakukan kegiatan fisik seperti menggunakan barang atau mengangkut barang.
Selanjutnya yaitu fungsi yang memberikan fasilitas atau kemudahan seperti memberi permodalan, menanggung risiko. 10. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini adalah pola keputusan dalam perusahaan yang menentukan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijakan utama dan merencanakan untuk mencapai suatu tujuan serta merinci jangkauan bisnis yang akan dicapai sebuah perusahaan. Definisi strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar dan sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok yang dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Ada berbagai cara untuk menyusun segmen pasar ini, yaitu berdasarkan geografi. Dalam hal ini dapat dilihat dari kebangsaan provinsi, kota, dan sebagainya. Proses bisa masuk ke dalam semua ini dapat dibagi-bagi menurut kemauan produsen untuk mencapai berdasarkan geografi. Maka disusunlah melalui iklan, promo, dan usaha-usaha penjualan lainnya yang mengarah kepada lokalisasi. Selanjutnya yaitu berdasarkan demografi. Dalam hal ini pasar dapat dibagi atas variabel jenis kelamin, umur, jumlah anggota, keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, agama, suku, dan sebagainya. Alasan banyaknya digunakan segmentasi ini ialah kebutuhan dan keinginan konsumen sangat erat hubungannya dengan demografi. Selanjutnya yaitu berdasarkan psikografis. Dalam hal ini pasar dapat dipilih berdasarkan kelompok-kelompok kelas sosial, gaya hidup, kepribadian, walaupun konsumen berasal lagi dari unsur demografi yang sama, namun dalam psikografis dapat berbeda. Jadi istilah psikografis itu sendiri memusatkan perhatian terhadap gejala kegiatan, perilaku, minat, dan opini konsumen. Sebagai contoh, komoditi yang memiliki psikografis ialah makanan food friends dari Amerika seperti McDonald, Kentucky, California Fried Chicken, dan pakaian jeans. Selanjutnya berdasarkan perilaku. Segmentasi ini berdasarkan atas pengetahuan, sikap pemakaian atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk untuk membentuk organisasi. Ya, masuk di merencanakan strategi marketing setelah pengusaha mengerti dan memahami konsumennya, maka perlu diciptakan strategi marketing yang tepat. Dengan pertama yaitu teliti situasi marketing saat ini. Biasanya situasi saat ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, tingkat persaingan, serta analisa kekuatan dan kelemahan. Kita akan melihat bagaimana keadaan pesaing, apa yang mereka lakukan dari mempromosikan iklan yang mereka lakukan. Selanjutnya kita dapat menganalisis lingkungan internal dari kelemahan yang dimiliki, sumber keuangan, kemampuan produksi, jaringan distribusi, promosi, dan lain-lain. Kedua, analisa lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi bisnis adalah kondisi ekonomi makro, tingkat bunga, inflasi, pengangguran, pendapatan per kapita, lingkungan alam, berkurangnya pasokan bahan baku, keadaan musim, banjir, hujan, social and cultural trends. Ada kalanya budaya yang tidak menyukai produk atau perlu promosi lebih gencar untuk mendidik konsumen akan faedah produknya. Ketiga, analisa peluang dan arahkan untuk mencapai peluang. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang selalu memperhatikan peluang yang ada, yang dapat diklasifikasikan seperti bagaimana menjual produk lebih banyak pada pasar yang ada, bagaimana mencari pasar baru, bagaimana membuat produk baru untuk pasar yang ada, dan bagaimana membuat produk baru untuk pasar baru. 4. Desain strategis marketing. Marketing ini dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan: pertama, buat segmentasi pasar apakah berdasarkan demografi, geografis, psikografis, geodemografi, behavior. Usage yang terdiri dari demografi berdasarkan jenis kelamin, usia, pendapatan, suku, pekerjaan. Kedua yaitu geografis, misalnya berdasarkan
desa, kota, pinggiran kota, kota besar, kota kecil, regional. Ketiga, psikografis. Apabila segmen demografis membagi manusia dapat dilihat dari luarnya, maka psikografis berdasarkan analisis manusia dalam insight fokus pada sikap, minat, opininya, gaya hidupnya, sehingga dapat diketahui mereka apa yang mereka sukai, media yang ia senangi, dan lain-lain. 4. Geodemografis ini merupakan kombinasi antara geografis dan demografis. Misalnya, membagi suatu daerah berdasarkan kelompok seperti di Amerika yang terdiri dari 40 tipe kelompok. Pilihlah atau tetapkan target bisnis Anda. Buat posisian produk apa yang istimewa spesifik dari produk bisnis. Kembangkan bauran pemasaran yang ada digunakan untuk mencakupi strategi produk, di mana produk kita, vehicle, branding, packaging. 11. Marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix ini adalah para pengusaha yang kreatif akan selalu menciptakan kombinasi yang terbaik dari elemen 7P yang menjadi komponen marketing mix. Elemen-elemen 7P ini terdiri dari 4P tradisional dan 3P lagu sebagai tambahan untuk pemasaran jasa. 4P tradisional berlaku untuk pemasaran barang dengan rincian adalah P1 atau disebut dengan produk. Produk adalah titik sentral dari kegiatan marketing. Semua kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang perlu diingat ialah bagaimanapun hebatnya usaha promosi yang didistribusikan dan harga yang baik jika tidak ikuti oleh produk yang bermutu dan disenangi oleh konsumen, maka kegiatan marketing ini tentunya tidak akan berhasil. Kedua, price. Masalah kebijakan. Harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk. Kebijaksanaan harga dapat dilakukan pada setiap level lembaga, yaitu kebijakan harga oleh produsen, grosir, dan retailer. P3 atau place, saluran distribusi. Sebelum produsen memasarkan produknya, maka sudah ada perencanaan tentang pola distribusi yang akan dilakukan. Perantara ini adalah perantara yang sangat penting karena dalam segala hal mereka berhubungan dengan konsumen. P4 atau promotion. Antara promosi dan produk tidak dapat dipisahkan. Ini merupakan sejoli yang saling berangkulan untuk kesuksesan pemasaran. Di sini kita harus mengadakan keseimbangan produk baik sesuai dengan selera konsumen dibarengi dengan teknik promosi yang tepat yang akan sangat membantu suksesnya usaha marketing ini. Selanjutnya, P5 atau people adalah unsur orang atau manusia yang melayani, terutama dalam perusahaan yang menjual jasa, termasuk ke dalam P5 ini yang di dalamnya terdapat unsur pimpinan yang mengambil keputusan, data unsur karyawan yang melayani konsumen. P6, physical advance. Artinya bukti fisik yang dimiliki oleh perusahaan jasa, misalnya untuk penjualan jasa transportasi, konsumen akan memperhatikan kondisi mobil yang digunakan. Untuk jasa hotel, konsumen akan melihat tampilan hotel, kamar, dan berbagai fasilitas yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir yaitu P7 atau proses, yaitu bagaimana proses dilakukan sampai jasa yang diminta oleh konsumen diterima secara memuaskan. Apakah cukup puas menerima jasa cepat, layanannya bersih, rapi, akurat, tepat waktu, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu 12. Pengembangan produk. Apa yang dimaksud dengan pengembangan produk adalah segala sesuatu yang melekat pada suatu barang sehingga memberi ciri khas terhadap barang tersebut. Tujuan mengadakan pengembangan produk ini antara lain ialah memenuhi keinginan konsumen, memenangkan persaingan, meningkatkan jumlah penjualan, mendayagunakan sumber-sumber produksi, mencegah kebosanan konsumen. Selanjutnya adalah siklus kehidupan produk dan strategis pemasarannya. Siklus kehidupan ini berarti tahap kehidupan produk mulai sejak produk diciptakan, diperkenalkan sampai produk tersebut mengalami kejenuhan.
Siklus kehidupan produk ini terdiri atas 5 tingkatan. Yang pertama itu tahap introduction, tahap pengembangan growth, tahap kematangan maturity, tahap menurun decline, tahap ditinggalkan atau abandonment. 14. Marketing intelligence. Marketing intelligence ini termasuk dalam rangka pengumpulan informasi pemasaran. Perusahaan yang harus mempunyai data yang merupakan informasi pemasaran yang sangat dibutuhkan oleh manajemen pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan kegiatan orang-orang, peralatan atau prosedur untuk mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi dan mendistribusikan informasi secara tepat, akurat dan dibutuhkan oleh pembuat keputusan pemasaran. 15. Turbo marketing. Konsep turbo marketing ini ialah diperkenalkan oleh Philip Kotler lewat artikelnya dalam The Journal of Business Strategy. Konsep turbo marketing ini merupakan perkembangan terakhir dari gejala pemasaran yang menghendaki layanan tercepat buat konsumen. Selanjutnya yaitu mega marketing. Mega marketing ini adalah koordinasi yang strategis dari keahlian ekonomi, psikologi, politik, dan keahlian public relations untuk mendapatkan kerjasama dari berbagai pihak untuk memasuki suatu pasar tertentu. Suatu contoh diberikan oleh Kotler bagaimana perusahaan Pepsi menggunakan strategi mega marketing untuk memasuki pasar India. Seperti diketahui, India sangat tertutup untuk dimasuki produk-produk dari luar negeri. Terakhir yaitu menyusun marketing plan. Setelah wirausaha memahami beberapa konsep pemasaran, maka selanjutnya dapat didiskusikan mengenai marketing plan. Plan berarti merencanakan. Essential planning tidak lain adalah decision making. Eksekutif marketing harus mampu menyusun core strategi atau strategi inti perusahaan untuk tahun yang akan datang. Manajemen pemasaran jangan meniru saja mengulang kembali strategi tahun lalu, akan tetapi harus mau memikirkan strategi lain yang mungkin lebih baik untuk kedepannya. Saya Alsafira Saktianiari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.